Sesuai janji dari video sebelumnya, di update kali ini kita akan ngebahas tanda retail udah mulai masuk ke market. Hal ini sangat layak dibahas karena biasanya retail itu masuknya ketika bull market sudah mau berakhir atau ketika market mendekati puncaknya sebelum terjadi pembalikan arah. Hal seperti ini udah saya jelasin ke teman-teman grup member cuan kripto tanggal 4 Maret kemarin. Jadi sekalian saya share aja di sini ya, biar teman-teman viewer di sini tahu isi yang ada di grup itu kira-kira seperti apa. Karena ini videonya cukup panjang sekitar 23 menit, jadi hanya saya share bagian tanda retail udah mulai masuk sekaligus psikologi marketnya. Analisis koin lain sekaligus potensial koin itu hanya tersedia di grup. Buat yang mau join grup nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan bagi yang ingin dapat secara gratisan itu juga bisa tinggal komen aja video yang ada di channel ini. Di setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian untuk 2 orang pemenang menggunakan YouTube Random Comment Picker. Jadi pastikan kalian komen juga ya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Hanya di channel ini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Pastikan kalian udah like dan subscribe, itu gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Kalau nggak suka sama videonya boleh dislike, supaya kita nggak ketemu lagi ke depannya. Kalian sendiri yang rugi. Untuk technical analysis kita akan bahas besok ya. Bitcoin dan koin lain kelihatan drop, tapi ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Dan tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita mulai update-nya. Tanda retail masuk ke market dari private video member cuan kripto tanggal 4 Maret. Halo semuanya, seperti biasa ya, saya selalu merekomendasikan untuk menonton 4 video yang ada di setiap detik akhir update video member, supaya teman-teman di sini nggak asal-asalan masuk market ya. Ada gambaran gimana cara saya entry, take profit maupun tentang trading plan. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke analisis. Baru ada data official yang masuk dan saya nemuin kejanggalan antara data dari inflow-nya official dan juga data inflow dari Look on Chain. Data yang dianalisis oleh Look on Chain ini nih, BlackRock itu tanggal 1 kemarin ada penambahan 9.700 Bitcoin atau hampir 10.000, kita bisa menggenapkan angkanya itu mendekati 600 juta dolar. Sedangkan di data officialnya itu hanya 200 juta dolar dari BlackRock. Lalu Grayscale itu ngedamnya di sini 490 juta dolar. Kalau dibagi harga Bitcoin sekarang itu, damnya Grayscale itu sekitar 8.000 Bitcoin. Tapi analisis by Look on Chain itu hanya 3.600 atau sekitar 200 jutaan dolar nih. Dan saat saya cari sumber lain seperti BitMEX Research, itu jumlahnya sama seperti data officialnya dari Farsight. Sama-sama di sekitaran 200 juta dolar. Hal-hal seperti miss data seperti ini yang agak bikin susah ya kalau kita lagi analisis on-chain. Hal seperti ini juga pernah terjadi loh di 2 platform besar yang menyediakan on-chain analysis, yaitu Glassnode dan juga CoinGlass. Yang satu itu ngasih data inflow 500 juta dolar Bitcoin, yang satu lagi ngasih data outflow 500 juta dolar Bitcoin. Data on-chain ini kan yang dipakai investor ya, karena kalau trader itu kan ngeliatnya chart. Dan kasihan banget bagi investor yang menganalisis tapi datanya itu miss atau salah. Biasanya orang yang analisis kripto lewat on-chain data atau fundamental, itu investor yang basic atau backgroundnya dari stock market. Hal seperti ini yang jadi pelajaran bagi kita, jadi nggak ada salahnya. Sekalipun kita jago analisis on-chain maupun fundamental, seenggaknya ngerti sedikit tentang chart ya, atau secara technical analysis. Lanjut nih ya, balik lagi sedikit ke inflow. Tanggal 1 kemarin itu last trading day di akhir pekan, net flow-nya negatif. Grayscale ini udah mulai ngejual banyak. Kalau dari Grayscale ini udah mulai ngejual banyak, itu possibility-nya cuma 2. Antara orang take profit atau karena fee-nya di Grayscale itu kemahalan. Asumsi saya lebih condong ke alasan yang pertama, yaitu orang udah mulai take profit. Sebenarnya pemikirannya simple. Kalau emang karena fee-nya kemahalan, kenapa nggak dari minggu lalu nih? Atau dari sebelum-sebelumnya ada outflow besar? Ini kan rata-rata 100 jutaan ya. Kenapa ketika Bitcoin di 60.000 itu tiba-tiba melonjak nih, outflow-nya 4 kali sampai 10 kali lipatnya. Benar gak? Tapi hal ini gampang dibantah. Kalau orang udah mulai take profit, kenapa dari Bitcoin ETF itu lagi ada inflow gede-gedean nih? Nah, ini merupakan 2 hal fundamental yang mendasar banget ya. Investor dari ETF itu baru pada masuk atau retail konservatif yang baru masuk ke Bitcoin saat udah ada regulasinya. Bisa dibilang nih retail-retail yang kolot. Dan investor yang masuk dari GBTC itu orang-orang yang udah lama, yang gak peduliin mau ada ETF atau enggak, portfolio gue harus ada paparan kripto. Dan yang masuk dari GBTC ini merupakan institusi atau korporasi, bukan sembarang retail ya. Mereka ingin diversifikasi, ada paparan portfolionya di kripto, tapi nggak mau ribet tentang exchange dan lain-lain. Karena ada Grayscale yang menawarkan produk seperti tanda kutip ETF-nya Bitcoin, institusi itu beli. Dan bagi yang lupa, saya ingatkan lagi nih ya, harga saham GBTC itu performanya mengikuti Bitcoin. Kalau Bitcoin
Bitcoinnya naik, harga sahamnya ikutan naik. Kalau Bitcoinnya turun, harga sahamnya pernah turun. Tapi harga saham GBTC itu pernah terdiskon. Artinya itu performanya nggak sejalan dengan harga Bitcoin. Harusnya kan misalkan kalau Bitcoin turun 10%, harga saham GBTC juga turun 10%. Dan di tahun 2022 bulan Desember nih, harga saham GBTC itu pernah turun atau terdiskon 48% dari harga yang seharusnya. Jadi misalkan harga saham GBTC itu $20, ini pernah terdiskon sampai setengahnya, yaitu $10. Di Desember tahun 2022, itu Bitcoin lagi drop setelah FTX collapse tuh ya, ke angka kisaran 15 ribuan. Harga terdiskon ini tuh karena investor takut. Jadi lebih banyak orang yang ngejual daripada ngebeli. Dan kalau nggak ada yang mau beli, harga sahamnya itu makin turun. Menurut saya wajar banget. Investor kripto itu pada takut karena di tahun 2022 itu ada banyak banget masalah. Yang pertama dari bulan April itu Terra Luna collapse, lalu ada Celsius dan juga FTX di bulan Novembernya. Harga saham GBTC itu sampai terdiskon hampir 50%. Kalau di November dan Desember nih GBTC itu diskon hampir 50%, artinya itu sama aja kayak beli Bitcoin terdiskon 50% lagi dari 16.000 ini. Kurang lebih investor GBTC di bulan November atau Desember 2022 itu sama aja kayak beli Bitcoin di harga $8.000. Per harga sekarang mereka itu udah untung sekitar 650% atau 7,5 kali lipat. Sekarang harga GBTC itu diskon to premiumnya mepet ke angka 0 atau sejalan sama Bitcoin nih. Jadi entitas yang beli GBTC per harga Bitcoin pada saat ini itu sangat jauh lebih untung. Bisa disimpulkan berdasarkan analisis yang saya jelaskan tadi itu, investor GBTC sekarang udah mulai take profit nih, atau lebih tepatnya mengurangi posisi. Update sebelumnya itu kan saya ngejelasin, orang-orang super kaya nih, para bilioner, sekarang itu lagi memangkas atau mengurangi posisi. Dengan kata lain mulai take profit. Dari data on-chain juga udah mulai masuk tuh koin-koin ke exchange. Para whale itu udah mulai take profit. Jangan sampai ketika para smart people itu udah mulai mengurangi paparan resiko, kita malah all in di market. Itu nggak bijak ya. Orang-orang kaya itu mengurangi posisi bukan karena harganya itu mau turun, karena mustahil bagi manusia untuk tahu kapan market akan naik atau kapan market akan turun. Jadi berdasarkan analisis, kita safe to say Grayscale dan orang-orang yang udah masuk duluan sebelum adanya ETF di harga sekarang itu udah pada mulai take profit. Ya bisa dibilang Grayscale dan early investor lainnya itu yang udah paham market. Dan inflow dari GBTC itu retail-retail pemula atau orang yang kolot nggak mau masuk ke kripto sebelum ada regulasi. Retail profesional udah mulai take profit bukan berarti harganya akan turun, karena saya masih cukup yakin inflow dari Bitcoin ETF itu masih akan terus berlanjut. Walaupun investor dari Grayscale terus-terusan ngedam, jangka panjangnya itu masih nggak akan cukup untuk nahan inflow dari ETF. Fidelity tuh sekarang udah menyarankan loh 1-3% alokasi untuk kripto. Saya yakin nggak cuma Fidelity doang, pasti BlackRock dan lain-lain juga melakukan hal ini. Dan kalau semua investor dari aset management seperti BlackRock, Fidelity, dan lain-lain itu masuk 1% di kripto, akan ada inflow puluhan kali lipat lagi dari sekarang. Sekarang ini masih belum semuanya ya. Karena kalau saya ngeliat dari data itu, total Bitcoin inflow dari ETF masih hanya 21 billion. Sedangkan aset under management BlackRock, Fidelity, dan lain-lain ini itu triliunan dolar. BlackRock dan juga Fidelity aja ini udah 13 triliun. 1% dari 13 triliun itu 130 billion. Sekarang ini masih 21. 1% dari dua investor di sini aja masih 6 kali lipat dari total inflow yang sekarang. Kalau investor dari dua asset manager ini masuk 3%, itu artinya masih 18 kali lipat inflow dari keseluruhan Bitcoin ETF sekarang nih. Dan yang saya omongin itu baru hanya dari dua aset manager saja, belum ditambah yang lainnya. Dan juga hanya tinggal masalah waktu. Fidelity, BlackRock, dan lain-lain itu menyarankan untuk menambah alokasi kripto ke portfolio nasabahnya. Ini masih awal ya, 1-3%, kemungkinannya akan naik lagi 2-5% atau bahkan 3-6%. Jadi kalian bisa bayangkan potensi dari ETF itu ngaruhnya sebesar apa. Lalu harus paham juga Bitcoin ETF itu merupakan pintu gerbang awal kripto di ETF kan. Kedepannya akan lebih banyak kripto yang akan di ETF kan. Yang paling terdekat itu di bulan Mei nanti ada deadline Ethereum Spot ETF juga. Kalau Ethereum di-approve juga, potensinya akan mirip seperti Bitcoin. Jadi jangka panjangnya itu bullish. Untuk short termnya saya masih bullish sama Bitcoin. Potensial kenaikan itu masih ada, karena selain dari inflow-nya ETF, retail pada saat ini itu masih lengah. Pencarian Bitcoin di Google Trend itu masih kecil. Begitupun dengan volume transaksinya. Saya ngomongnya berdasarkan data nih ya. Dan stablecoin supply itu
masih jauh lebih rendah daripada tahun 2021. Padahal kalau kita ngelihat itu harga Bitcoin yang garis hitam udah mepet sama all time high. Sedangkan garis merah ini total stable coin itu masih nggak terlalu banyak. Bukti lainnya retail itu belum masuk ke market. Kalau dari segi psikologi itu kita ngelihatnya dari kebiasaan investor awam yang FOMO. Investor awam yang FOMO ngelihatnya itu dari meme coin. Jadi kita bukannya ke CoinGecko atau Coin Market Cap. Oh ya, dan ini kan platform altcoin Mitchen ya. Ini lagi saya analisis. Dalam artian itu apakah koin ini layak diakumulasi atau enggak. Masih belum selesai ya. Dan nanti di akhir saya akan tambahkan satu koin yang berpotensial karena use case-nya itu berguna dan unik banget. Kita lanjut dulu nih. Dari segi psychological, tanda retail masuk FOMO itu ketika meme coin lagi ngepump. Jadi kita lihat kategori meme coin nih. Di sini itu masih normal-normal aja ya. Dogecoin, Shiba, PP Bong dan lain-lain. Masih belum ada kenaikan ratusan persen per hari. Yang ngepump endam ini masih akun whale. Retail whales itu masuk ke meme coin, money flow-nya cepet. Sekarang para whales itu udah masuk duluan mengantisipasi pump dari retail yang FOMO. Atau retail yang masih lengah dan yang masih belum masuk ke kripto lagi. Jadi baiknya dalam menganalisis itu, ada baiknya kita paham tentang makroekonomi, fundamental analysis, baik itu dari fundamental coin, on-chain data dan lain-lain, lalu technical analysis, dan yang terpenting itu adalah pahami tentang psikologi juga. Apapun tujuannya di market, baik itu trading atau investing, kalau kita paham psikologi itu akan sangat membantu banget. Karena saya tahu ada beberapa orang itu tujuan di market itu ingin trading aja, jadi mereka belajar ya technical analysis. Lalu ada beberapa orang lagi yang ingin investing aja di market, lalu belajarnya cuma fundamentalnya aja. Padahal kalau kita mengerti semuanya itu, kita bisa berada satu langkah di depan yang lain. Belajar psikologi di market itu ngebantu banget supaya kita nggak jadi korban FOMO. Contoh simpelnya itu seperti gambar ini. Kita udah belajar tentang trading, price action, risk management, dan lain-lain. Tapi kalau trading psikologinya nggak bener, itu sama aja kayak kita nggak ngerti apa-apa. Belajar psikologi itu simple kok. Awalnya belajar dari diri sendiri aja. Contohnya itu pahami diri kita. Apa yang kita mau, lalu apa yang perlu kita lakukan, dan untuk apa kita melakukan hal itu. Jadi kalau kita paham diri sendiri, itu ngebantu kita untuk memahami orang lain. Kalau diterapkan di market, itu bisa ngebantu kita mengerti tentang market. Misal kita pengen kaya cepet nih dari kripto. Kebanyakan yang dilakukan awam itu kan lompat ke meme coin, karena meme coin itu punya potensial puluhan atau ratusan kali lipat. Tapi banyak orang yang nggak paham itu meme coin nggak ada fungsinya, itu cuma buat lucu-lucuan. Dan resikonya gede banget. Orang awam yang cuma ngeliat potensial tanpa mikirin resikonya itu akan lompat masuk. Nah, kita bisa memanfaatkannya sebelum orang lain masuk tuh. Ngelihatnya itu dari pattern kebiasaan orang awam. Menganalisis market jadi panjang nih ya. Seenggaknya kalian paham kalau saya analisis itu nggak asal-asalan. Karena ini menyangkut uang saya juga. Kalau di grup memang saya biasakan seperti ini ya. Lama-lama yang tadinya nggak ngerti itu akan mulai terbiasa. Kalau udah terbiasa nanti palingan analisis seperti ini itu nggak sampai 10 menit untuk menentukan masuk market atau enggak. Kalau marketnya oke sesuai trading plan atau sistem, saya tinggal masuk atau set jaring. Nantinya kalian juga akan seperti itu ya. Teman-teman di sini selain di grup cuan kripto yang ikut grup lain, diajarin analisis seperti ini gak? Kalau nggak diajarin dasar-dasarnya atau bahkan cuma dikasih sinyal, itu bahaya ya buat kelangsungan jangka panjangnya. Karena kalau kita nggak paham dasar, portfolio kalian misalkan udah naik puluhan kali lipat, ada keadaan nggak terduga di market, itu bisa apes, kalian bakal hancur sehancur-hancurnya. Dan ujung-ujungnya cuma tergantung sama grup tanpa tahu mengembangkan portfolio sendiri. Lanjut ya, kita ke analisis koin, kayaknya kepanjangan banget. Untuk simpelnya, koin-koin itu masih ada potensial naik. Di Bitcoin ini di update sebelumnya saya ngejelasin ya. Posisi saya di sini itu udah di take profit 60.000 dan juga Ethereum udah saya take profit di 3.500. Sebagai gantinya saya 200. Nah, jadi kira-kira kurang lebih seperti itu ya tentang isi grup cuan kripto. Jadi kalian punya gambaran kira-kira apa aja yang akan dipelajari di grup. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok. Kalau nggak suka, boleh dislike supaya kedepannya kita nggak ketemu lagi. Selain update tentang market, saya share juga potensial koin. Sekaligus saya sharing di harga berapa saya masuk marketnya. Bagi yang berminat masuk grup, ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset kalian yang bisa diselamatkan bahkan cuan. Dan juga kalian dapat edukasi. Harapannya supaya kedepannya kalian bisa mandiri di market tanpa perlu ikutan grup sinyal lagi. Buat yang mau dapat gratis, komen video yang ada di channel ini ya. Setiap bulannya itu kita selalu ngadain undian untuk 2 orang pemenang menggunakan YouTube Random Comment Picker. Tapi kalau kalian mau langsung join ke grup hari ini, itu juga bisa. Caranya, kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram
dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.